Membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja. Sesuai rencana, tugas praktek siswa hari ini adalah membuat hiasan dinding ukir kayu. Masih ingat kompetensi apa saja yang diperlukan untuk membuat karya tersebut? Iya Pak, masih gambar pola, scroll, mengukir, dan Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Pak Lari. Iya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, mohon maaf nih Pak Lari, kita Iya, Pak. dapat undangan dari Lampung Craft untuk mengikuti kegiatan pameran hasil-hasil karya anak dari kriya kayu yang utama menampilkan motif Lampung. Iya Pak. Iya, kira-kira gimana Pak Lari? Oh iya Pak. Alhamdulillah Pak. Kebetulan sekali tugas praktek hari ini adalah membuat hiasan dinding ukir kayu motif Lampung. Oh iya, kalau gitu mohon segera disiapkan hasil karya anak itu untuk mengikuti kegiatan pameran sehingga nanti kita bisa mengikuti dengan baik. Iya Pak. Siap. Ya. Ya, terima kasih Pak Lari. Mari, Pak. Ya. Terima kasih, ya. Ya, Nak, silakan belajar ya. Sahabat Woodcraft, khususnya siswa-siswi SMK, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran praktek membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja. Tingkat pencapaian kompetensi ini ditunjukkan melalui proses dan hasil yang dicapai, yaitu mampu menggambar pola sesuai gambar kerja secara benar dan presisi. Mari kita lihat proses kerjanya. Berdasarkan gambar kerja ini dapat kita pahami bahwa pertama, gambar kerja ini akan dibuat menjadi hiasan dinding ornamen Lampung yang akan dikerjakan dengan teknik yang pertama teknik kerja scroll, yang kedua teknik kerja ukir, dan yang ketiga teknik kerja finishing. Kemudian yang kedua, berdasar gambar kerja ini dapat dipahami bahwa skala yang digunakan adalah 1:2. Tugas yang harus dilakukan adalah menggambar gambar pola dengan ukuran 50 x 50 cm sesuai gambar kerja secara benar dan presisi. Bagaimana Dava? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? iya Pak, mohon penjelasan. Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini sampai membuat pola di atas kertas tebal ini atau sampai dengan memindah pola di atas papan kayu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan sampai dengan memindahkan gambar pola ke atas papan kayu jati ini. Bagaimana Dava? Sudah jelas? Iya Pak, sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, selamat bekerja, hati-hati, utamakan keselamatan kerja. Silakan Pak. Alat terdiri dari pensil 2B, penggaris lurus mika, penggaris lurus baja, penggaris siku-siku, peraut pensil, penghapus pensil, pisau cutter, mata pisau cutter, alat potong mata cutter, bolpen, spidol, selotip kertas, cutting mat, meja, dan kursi. Dan bahan papan kayu dengan menggunakan gambar kerja dan kertas tebal, kami menggunakan kertas duplex. Pilihlah kertas pola kertas duplex yang halus dan bersih. Gunakan pensil 2B untuk menggambar pola. Buatlah bujur sangkar ukuran 50 x 50 cm pada kertas pola dengan cara pada sudut 90 derajat, ukurlah panjang 50 cm di kedua sisinya, dan berilah tanda. Kemudian berdasarkan tanda tersebut, buatlah garis siku-siku di kedua sisinya. Sambunglah garis tersebut menggunakan penggaris lurus sehingga garisnya bersilangan. Periksa kembali garis ukuran kertas pola atau pastikan garis pola ukuran adalah 50 x 50 cm persegi atau bujur sangkar. Potonglah kertas duplex tepat pada garis pola menggunakan pisau cutter. Periksalah hasil potongan kertas pola, ukuran tepat, sudut 90 derajat, atau bentuk bujur sangkar dan hasil pemotongan halus. Selanjutnya, pembuatan grid line. Amatilah gambar kerja yaitu gambar ornamen Lampung, fokuskan pengamatan pada grid line. Buatlah nomor urut grid line horizontal dan grid line vertikal. Kemudian garis vertikal di tengah-tengah bidang gambar.
Buatlah garis bantu vertikal dan horizontal atau grid line sesuai gambar kerja. Berilah tanda posisi grid line menggunakan pensil 2B pada keempat sisi kertas pola. Berdasarkan tanda grid line tersebut, hubungkan menggunakan penggaris lurus, sehingga membentuk garis-garis sejajar vertikal dan horizontal. Grid line selesai dibuat. Periksalah hasil pekerjaan pembuatan grid line pada kertas pola tersebut, apakah jarak garis sudah sesuai dan sejajar serta ketebalan garisnya sudah sama dan tebal. Selanjutnya, menggambar pola ornamen Lampung. Amatilah gambar kerja, fokuskan pengamatan pada posisi motif ornamen dengan grid line. Pola ornamen Lampung yang dikerjakan menggunakan komposisi keseimbangan simetris, yaitu pola sebelah kiri sama dengan pola sebelah kanan. Jadi, pembuatan pola ini cukup dikerjakan setengah pola saja. Gunakan grid line sebagai garis pertolongan untuk memindahkan gambar pola dengan acuan gambar kerja. Salinlah motif ornamen Lampung pada gambar kerja ke dalam kertas pola menggunakan pensil 2B. Dan dengan garis tipis-tipis terlebih dahulu, bentuk, posisi, dan proporsi gambar pola ornamen mengikuti garis pertolongan atau grid line. Apabila pensil menjadi tumpul, runcingkan kembali menggunakan peraut pensil, kemudian lanjutkan pekerjaan. Kerjakan sampai seluruh motif ornamen gambar kerja selesai digambar pada kertas pola. Hapuslah garis sketsa yang tidak terpakai. Periksalah hasil gambar pola, terutama proporsi motif ornamennya. Perbaiki apabila terdapat pola yang belum proporsional. Selanjutnya, konsultasi dengan guru pembimbing. Bagus sekali gambarnya. Pembuatan grid lainnya rapi dan sejajar. Kemudian, nah ini proporsi motifnya belum terlihat nyaman, kemudian tekukan di sini juga belum bagus. Nah, coba Dava berdiri biar bisa mengamati. Bentuk ini. Apabila garis kita pindah di sini, ya, nah ini tebalnya kan sudah sama. Kemudian ini juga belum ini, nah, geser dikit. Nah. Oke. Ya. Nah, bagus kan sekarang? Udah terlihat nyaman sini. Oke, silakan Dava dipertajam garis tadi biar terlihat bagus. Silakan. Siswa memperbaiki gambar sesuai saran guru pembimbing. Selanjutnya, memotong pola. Amatilah gambar pola, lakukan analisa gambar pola terkait teknik pelaksanaan pekerjaan lanjutan, yaitu teknik menyekrol, sehingga menjadi hiasan dinding ukir kayu kerawangan. Berilah tanda silang sebagai tanda pola yang akan dibuat lubang kerawangan. Jangan lupa buatlah pola pengait motif agar pada saat dilubang motifnya tidak lepas. Potonglah semua lubang pola ukir kerawangan menggunakan pisau atau cutter tepat pada garis pola. Apabila mata pisau cutter terasa sudah tumpul, potonglah ujung mata cutter menggunakan pemotongnya. Kemudian lanjutkan pemotongan pola sampai selesai. Periksalah hasil pekerjaan, apakah semua tanda lubang kerawangan sudah dipotong dan apakah hasilnya sudah rapi. Apabila pembuatan kertas pola sudah selesai dan hasilnya sudah rapi, maka lanjutkan pekerjaan yaitu memindahkan pola ke atas papan kayu. Oke, sudah terlubang semuanya. Lubangnya rapi dan presisi. Sudah, Dava? Ini bisa dipindah ke papan untuk digambar polanya di atas papan. Silakan. Siapkan papan kayu yang akan digunakan untuk pembuatan hiasan dinding ukir kayu motif Lampung. Lakukan pengecekan permukaan papan kayu. Tentukan permukaan papan kayu yang akan digambar pola. Buatlah garis tepi 4 cm keliling.
Buatlah garis vertikal di tengah-tengah papan kayu atau bidang kerja. Letakkan kertas pola di atas papan kayu, aturlah posisi kertas pola tepat dengan garis tepi dan garis tengahnya. Rekatkan menggunakan selotip kertas pada keempat sisi sehingga kertas pola tidak bergeser. Pindahkan gambar pola hiasan dinding ukir motif lampung ke atas papan kayu menggunakan pena ballpoint. Apabila semua garis pola bagian kanan sudah dipindah ke atas papan kayu, lepaskan selotip dengan kertas pola, kemudian kertas pola dibalik dan dipasang kembali pada papan kayu sebelah kiri. Aturlah posisi kertas pola tepat dengan garis tepi, garis tengah, dan garis pola yang sudah dibuat di sebelah kanan. Rekatkan menggunakan selotip kertas pada keempat sisi sehingga kertas pola tidak bergeser. Pindahkan gambar pola hiasan dinding ukir motif lampung ke atas papan kayu sebelah kiri, ini menggunakan pena ballpoint. Apabila semua garis pola sudah dipindah ke atas papan kayu, lepaskan selotip dan kertas pola, kemudian rapikan alat-alat yang digunakan dan dibersihkan tempat kerja, serahkan hasil pekerjaan kepada guru pembimbing. Permisi Pak, saya akan konsultasi hasil pekerjaan saya. Oh iya, ada Pak. Silakan duduk. Baik, saya terima. Saya periksa dulu. Bagus sekali hasil pekerjaannya. Pembuatan gambar polanya sudah jelas, rapi, sesuai dengan gambar kerja. Ya, bagus, bagus. Sudah cukup dah Pak. Ini saya terima. Hasil pekerjaan ini nanti akan kita lanjutkan di proses berikutnya, yaitu tentang teknik kerja scroll. Saya Budi Purnama, pimpinan dari industri ukir akar yang terletak di Padang Cermin, Pesawaran. Sekarang menggeluti dalam bidang kerajinan berbahan lebih dominan ke akar. Kami sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 5 Bandar Lampung sebagai tempat PKL siswa dan penguji eksternal uji kompetensi siswa, yaitu kompetensi keahlian kriya kreatif kayu dan rotan. Video pembelajaran praktek membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja sudah sesuai dengan standar industri. Teknik memindahkan gambar pola ke bidang kerja seperti ini. Memindahkan pola yang sudah dipotong ke bidang kerja itu sudah digunakan sebagai pembelajaran di sekolah SMK 5 dan itu pun sudah sesuai dengan standar industri. Demikianlah proses pembelajaran praktek menggambar pola dengan acuan gambar kerja. Pembuatan gambar pola ini adalah serangkaian kegiatan praktek membuat hiasan dinding ukir kayu motif Lampung. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah diikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat!